semua. Pujian berikut ini berkisah tentang mengampuni. Maria Sandi. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Salah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada ampun. Selamat malam Bu Suci, Shalom, selamat bergabung. Kasih-Mu Tuhan di hati kami, Mengasihi tiada pamrih. Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara-saudara boleh berada di seluruh Indonesia. Selamat bergabung dengan kami dalam doa sehati GBS Purwokerto, Jawa Tengah. Mari sama-sama kita menikmati hadirat Tuhan dan kita mau menyatakan syukur kita ke hadapan Tuhan. Bagi Dialah saja hormat, pujian, kemuliaan sampai selama-lamanya. Yesus yang termanis, Yesus yang termanis,
kami bersyukur menikmati kebersamaan kami denganmu dalam malam hari ini Tuhan. Berkat-Mu, kuasa-Mu, mujizat-Mu dicurahkan atas setiap kami yang mengikuti live streaming Bahasa Hati Tuhan. Semuanya yang mengikuti dan berkati, semuanya yang mengikuti Tuhan boleh merasakan jamahan dan juga lawatan Tuhan sepanjang malam hari ini. Kami mau menikmati berkat firman-Mu Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara, shalom, selamat malam sahabat-sahabat Facebook Doa Sehati. Malam hari ini kita mau membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya saudara dapat mengikuti dengan hati yang terbuka, karena dengan hati yang terbuka maka di situ Roh Tuhan bekerja. Jika hati kita masih tertutup, maka firman Tuhan itu tidak dapat bekerja dengan maksimal, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, malam hari ini kita akan membaca dari surat Yohanes yang ketiga. Surat Yohanes yang ketiga, bagian ayat yang kedua sampai ayat yang ke berapa nih? Ke-12. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat pertama berbunyi demikian, dari penatua kepada Gayus yang kekasih, yang kukasih dalam kebenaran, mengasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Ada sukacita jika kita hidup dalam kebenaran. Ayat yang keempat, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ayat yang kelima, saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatanmu jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrephes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Karena itu apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami, dan belum merasa puas dengan itu. Ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat,
melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik, malah kebenaran sendiri saya ulangi, tentang Demetrius semua orang memberi kesaksian yang baik, malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia, dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Demikian pembacaan firman Tuhan malam hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kiranya kita dapat melihat, merenungkan bagaimana firman Tuhan ini berbicara pada setiap kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Perhatikan baik-baik ya, bahwa Rasul Yohanes doanya itu sangat-sangat menyentuh hati. Saudaraku yang kekasih, orang yang mau berdoa bagi orang lain ya, dikatakan di sini menganggap bahwa orang-orang yang didoakan itu orang-orang yang terkasih, orang-orang yang tersayang, orang-orang yang dicintainya. Sehingga ada orang yang mau berdoa. Doanya adalah, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, segala hal ya, berbagai macam pergumulan hidup kita ya. Doa yang terbaik kiranya dapat menjadi orang yang sehat dan baik-baik saja, dikatakan ya, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Saudaraku, malam hari ini apa yang hendak kita mau perbincangkan, apa yang hendak kita mau renungkan, yaitu dalam kasus surat Rasul Yohanes pasal yang ketiga adalah ada orang yang merasa dia itu orang yang lebih baik. Ada orang yang terlalu sombong rohani, ya. Ada orang yang merasa dirinya itu pintar, ya. Di sini pada ayat yang ke-9 dikatakan, aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrefes, namanya Diotrefes, ya, yang ingin menjadi orang terkemuka, Nah, ada satu keinginan menjadi orang yang terkemuka, orang yang dipandang mulia, orang yang terbaik, orang yang mulia, orang yang tua, orang yang berhikmat. Nah, saudaraku, ini salah satu contoh orang yang bernama Diotrefes, yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka, ya, ingin dihormati, tidak mau mengakui kami. Kami itu siapa? Kami itu adalah orang-orang yang melayani, termasuk adalah Rasul Yohanes, orang-orang yang melayani jemaat di sana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, orang yang melayani tidak diakui di situ, ya, tidak dipandang, ya. Karena itu apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, sebab ia meleter. Apa sih itu meleter? Meleter itu adalah orang yang suka membual, ya. Biasanya orang-orang yang menginginkan dirinya menjadi orang yang terhormat, orang yang terkemuka, orang yang dianggap, ya, bahwa dia orang yang dianggap orang bijak, ya, menginginkan hal itu adalah orang-orang yang suka meleter, orang-orang yang sok pintar, orang-orang yang sok pandai. Nah, suka meleter. Meleter itu adalah menceritakan sesuatu yang tidak benar, ya, berkicau, ya. Sebab ia meleter telah
sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami. Orang yang melayani pun di situ masih dicaci maki, dikatakan melontarkan kata-kata yang kasar terhadap orang yang melayani mereka. Bayangkan saudara, orang yang gila hormat itu akan melontarkan kata-kata yang kasar, ya, dikatakan. Dan belum merasa puas juga dengan kata-kata makian itu, dengan kata-kata hujatan itu, ya. Dikatakan belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang, melakukan provokasi, ya, menceritakan yang jelek-jelek tentang orang yang melayani mereka. Dia yang disebut dengan Diotrephes yang menginginkan, ya, menjadi orang yang terpemuka, terpandang, terhormat di antara jemaat, dia akan mengadakan provokasi, akan mengadakan gerilya. Dia akan cerita dari satu mulut, dari satu telinga ke telinga yang lain, supaya orang-orang itu memperhatikan dia, kata-kata dia, bahwa dia tidak mau tersaingi dengan orang-orang yang siap melayani. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini kita akan berbicara tentang kesombongan rohani. Apa itu kesombongan rohani? Ya, kalau kita melihat firman Tuhan hari ini, Diotrephes itu adalah orang yang memiliki sifat yang sombong rohani. Ya, dia meremehkan pemimpinnya, dia meremehkan orang yang melayani mereka. Bahkan dia mengadakan provokasi supaya mencegah orang-orang yang mau datang mendengarkan apa yang menjadi pelayanan Rasul Yohanes pada waktu itu. Ada banyak orang berpikir bahwa kesombongan itu hanyalah sebuah kelemahan. Ya. Banyak orang berpikir sombong itu kelemahan. Ya. Tetapi kita perlu tahu bahwa kesombongan itu adalah sebuah kejahatan. Di mata Tuhan, kesombongan itu merupakan suatu kejahatan. Ya. Allah menentang orang-orang yang congkak. Allah menentang orang-orang yang sombong. Dikatakan firman Tuhan berkata demikian. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Namun ada banyak orang tidak merasa bahwa dirinya itu sombong. Apa yang menjadi dasar kita bisa melihat sesungguhnya kita itu adalah orang yang sombong? Ketika kita diajarkan kebenaran, ingat baik-baik pesan, ya, Rasul Yohanes, hidup dalam kebenaran. Orang yang sombong itu tidak bisa hidup dalam kebenaran. Orang yang tidak tahu kebenaran, dia akan menginginkan bahwa dirinya orang yang paling terhormat. Minta dihormati, minta dihargai, minta disanjung, minta dipuji, ya. Pokoknya ia ingin menjadi orang yang terkemuka. Sukanya meleter kemana-mana. Meleter, menceritakan sesuatu yang tidak benar. Ya. Ingat baik-baik bahwa kesombongan adalah sebuah kejahatan. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen itu tidak sadar bahwa dirinya itu sombong. Dia merasa layak di hadapan Tuhan. Dia merasa orang yang sudah baik di hadapan Tuhan. Sehingga memandang rendah orang lain, memandang rendah pelayanan orang lain, memandang rendah pekerjaan orang lain. Ya. Orang yang suka meleter kemana-mana, menceritakan sesuatu yang tidak baik kepada orang lain dan menghasut, memberikan provokasi terhadap pemimpin pelayanan mereka, tapi dia sendiri tidak melakukan apa-apa, ya, adalah sebuah kejahatan. Sombong disebut kejahatan karena orang-orang yang sombong tidak pernah menerima anugerah Tuhan. Kesombongan itu menghambat, menghalangi anugerah Tuhan, ya. Orang-orang sombong berkata, saya bisa dengan kekuatan saya lebih pintar daripada dia, ya. Saya bisa memberikan nasihat yang baik,
Perhatikan baik-baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Orang yang suka memberikan nasihat, usulan yang baik, belum tentu dia bisa melakukan nasihat apa yang menjadi nasihatnya. Ya, belum tentu orang yang memberikan usulan yang baik, dia bisa mengerjakan usulan yang terbaik dari apa yang pernah dia usulkan. Ya, itu yang namanya perfeksionis, yang namanya orang yang terlalu idealis, ya. Tapi dia orang yang lemah dalam mengerjakan sesuatu. Kenapa? Dia tidak bisa mengerjakan apa-apa, tapi dia dikatakan suka meleter, suka membual, ya, sombong rohani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Saya bisa dengan kekuatan saya. Saya punya ide-ide yang bagus, ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada 4 alasan mengapa Rasul Yohanes bicara sangat keras mengenai kesombongan dari Diotrephes. Pelajaran apa yang dapat kita ambil malam hari ini? Saudaraku, yang pertama adalah kesombongan rohani dapat menjadi penghambat rencana Allah dalam hidup kita. Perhatikan baik-baik. Kesombongan rohani, orang yang sombong, merasa diri baik, merasa diri paling bijak, merasa diri paling terhormat, paling tua, yang harus dihormati, yang harus dipuji, yang harus disanjung. Nah, ingat baik-baik bahwa kesombongan rohani dapat menjadi penghambat rencana Allah dalam hidup seseorang. Allah memiliki rencana yang indah bagi kita semua. Allah mempunyai rancangan yang terbaik dalam hidup saudara dan saya, ya. Tetapi orang-orang yang sombong hanya akan menjadi orang-orang yang ambisius. Ya, orang-orang yang sombong itu orang-orang yang ambisius, menginginkan jabatan, menginginkan gengsi, menginginkan prestise supaya dia terlihat seperti orang terhormat, terlihat seperti orang bijak, ya, terlihat seperti orang budiman, ya. Itu adalah orang-orang yang ambisius, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sama dengan Diotrephes, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Allah akan menghancurkan orang-orang sombong lewat teguran-teguran yang mengejutkan. Ya, perhatikan baik-baik, kesombongan rohani itu adalah ciri-ciri orang yang tidak butuh Tuhan dalam hidupnya. Karena dia menganggap dirinya lebih terhormat daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang kedua, kesombongan rohani dapat menjadi penghambat dalam kemajuan pekerjaan Tuhan. Kenapa? Di situ ada hasutan, di situ ada provokasi, di situ ada oposisi, di situ ada cacat celah, di situ ada caci maki. Saudaraku, di situ ada somasi tidak percaya. Inilah virus kesombongan rohani orang-orang Kristen yang merasa bahwa dirinya adalah orang yang merasa layak di hadapan Tuhan. Benarkah kita itu sudah layak di hadapan Tuhan? Sekali lagi, benarkah kita itu orang-orang yang sudah layak di hadapan Tuhan? Perhatikan baik-baik, ketika kita ibadah, kita menerima Tuhan berbicara apa? Ya. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan 30 menit, 40 menit, 60 menit, saudaraku, firman Tuhan yang kita dengar itu nyampe enggak? Tersimpan enggak? Kalau selama ibadah berminggu-minggu, bertahun-tahun tidak ada firman Tuhan yang merema sekali sama sekali, itu artinya apa? Mendengar tapi tidak mendengar, itu artinya tuli. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melihat tapi tidak melihat, itu namanya buta. Walaupun mata kita normal, waras, melihat, tapi tidak melihat hal yang benar. Walaupun telinga kita itu sehat, normal, dan bisa mendengar, tapi tidak bisa masuk firman Tuhan dalam pendengaran kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang kedua, ini adalah kesombongan rohani dapat menjadi penghambat dalam kemajuan pekerjaan Tuhan. Seringkali pekerjaan Tuhan, pekerjaan pelayanan di gereja dihambat oleh orang-orang yang ambisius,
dihambat oleh orang-orang yang merasa dirinya itu harus dihargai. Ya. Merasa dirinya itu yang dituakan. Merasa dirinya itu yang paling berjasa. Pekerjaan Tuhan akan terhambat ketika ada banyak orang di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah pelayanan, ada orang-orang yang mencari kehormatan supaya dia menjadi orang yang terkemuka. Ya. Pemimpinnya saja tidak dihargai. Pemimpinnya saja tidak dihormati. Seperti ya, kasus orang Israel ketika Musa naik ke Gunung Sinai, apa yang terjadi? Mereka melakukan keputusan-keputusan sendiri. Mereka mengambil tindakan-tindakan sendiri. Merasa bahwa mereka bisa. Mereka bisa mengambil sebuah keputusan. Tapi keputusan yang salah. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Musuh gereja bukan batu atau bom. Musuh gereja itu yang sesungguhnya ada di dalam gereja itu orang-orang yang sombong rohani. Gereja bisa bertumbuh bukan karena kemiskinan. Gereja ya bisa bertumbuh karena ada orang-orang di dalamnya yang rendah hati, bukan orang-orang yang sombong. Bahaya yang paling buruk bagi orang yang sudah dewasa di dalam Tuhan adalah kesombongan. Merasa dia orang yang paling berpengalaman, merasa dia orang yang paling tua, merasa dia orang yang paling berjasa, sehingga merasa dia orang yang paling layak di hadapan Tuhan, meremehkan, ya. Dari sisi umur, orang yang masih melayani diremehkan, kamu ini masih muda, ya, kamu belum banyak pengalaman. Saudaraku yang dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik dalam kitab Yoel bahwa pada akhirnya nanti ya, orang tua itu akan kembali kepada anak-anaknya. Anak-anak itu akan bernubuat. Anak-anak itu akan mengajar. Anak-anak itu akan melakukan perkara-perkara ajaib. Kedewasaan bukan diukur dari usia, tapi kedewasaan seseorang itu diukur dari bagaimana dia dapat menerima suatu tanggung jawab. Jika kita merasa bahwa kita orang yang dewasa dalam Tuhan, kita akan menerima sebuah tanggung jawab. Ketika dikasih tugas dan tanggung jawab itu dikerjakan. Tapi kalau tugas dan tanggung jawab itu tidak dapat kita selesaikan, itu artinya kita masih anak-anak, tidak bisa mengerjakan tanggung jawab itu. Dia akan menghindar, dia akan mengesampingkan, dia akan lari dari kenyataan tugas dan pekerjaannya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jika kita tidak sombong, atau dengan kata lain, jika kita mau rendah hati di hadapan Tuhan dan dekat dengan Tuhan, maka kita pasti akan melihat banyak mukjizat. Orang sombong itu tidak akan pernah melihat mukjizat, ya kan? Orang sombong itu akan kehilangan kasih karunia Allah karena dia tidak butuh Tuhan Allah. Yang ketiga, saudaraku yang dikasih Tuhan, kesombongan rohani dapat menjadi penghambat kita menerima berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu akan terhambat karena kita menjadi orang yang sombong. Ya. Coba kita perhatikan baik-baik, kita renungkan hidup kita. Mengapa pertolongan Tuhan itu seolah-olah tidak segera datang? Apakah kita juga termasuk orang yang sombong? Saudaraku, kesombongan rohani dapat menjadi penghambat kita menerima berkat Allah. Allah memanggil kita sekaligus untuk memberkati kita. Maksud Tuhan itu terhadap orang yang dipanggilnya itu adalah diberkati Tuhan. Tetapi kesombongan akan menghambat berkat yang sudah Tuhan sediakan. Tuhan itu sudah sediakan karena Tuhan itu Jehovah Jireh. Tuhan itu adalah penyuplai, ya, penyedia.
Artinya berkat itu sudah ada, tinggal delivery aja. Tapi kenapa berkat itu tidak sampai? Karena ada hambatan. Apa itu? Kesombongan rohani. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan sampai berkat Tuhan terhalang karena kita menjadi orang yang sombong rohani. Orang yang sombong rohani itu tidak bisa menerima kebenaran yang disampaikan oleh orang lain. Orang yang sombong rohani itu merasa dirinya itu yang paling benar. Orang yang sombong rohani itu hanya meleter tapi sedikit bertindak. Yang keempat, saudaraku yang dikasih Tuhan, kesombongan rohani dapat menghambat kedewasaan rohani. Orang yang sombong rohani itu tidak akan pernah dewasa kerohaniannya. Dia akan tetap menjadi anak-anak karena ingin selalu diperhatikan, karena ingin selalu disanjung, karena selalu dipuji. Kalau ditegur dia marah, kalau ditegur dia ngambek, kalau dikasih tahu yang benar dia emosi, ya, panas kupingnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kesombongan rohani dapat menghambat, ya, kedewasaan rohani. Allah ingin kita menjadi orang yang dewasa, dan bukan hanya sekedar dewasa tetapi sempurna. Firman Tuhan berkata seperti apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Untuk bisa satu frekuensi dengan Bapa kita di surga, kita harus satu status, ya, satu atmosfer, ya, kesempurnaan, keserupaan dengan Kristus. Itu yang bisa membawa kita kepada kedewasaan rohani, ya. Untuk menjadi sempurna kita butuh yang namanya koreksi diri. Jangan hanya mengoreksi orang lain, koreksi diri sendiri. Kenapa? Berkat Tuhan itu terhambat dan datang-datang. Kenapa ada banyak orang-orang yang tidak suka dengan kita? Dan kita butuh koreksi, kita butuh teguran, kita butuh nasihat, ya. Saudaraku, kalau kita sering kali memberikan nasihat, siapa yang mengangkat kita menjadi penasehat? Kalau itu yang terjadi, berarti kita seperti yang namanya Diotrephes, ingin menjadi orang yang terkemuka, ingin menjadi penasehat ajaib, tapi tidak bisa melakukan apa yang dia nasihatkan itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, disitulah letak kesombongan rohani. Makanya kedewasaan kerohaniannya itu menjadi kerdil, tidak pernah naik-naik. Saudaraku, apa bukti bahwa iman kita bertumbuh? Apa bukti bahwa iman kita itu berbuah? Apakah cukup dengan datang ibadah setiap minggu itu dikatakan kita menjadi orang Kristen yang bertumbuh? Kita menjadi orang Kristen yang berbuah? Perhatikan baik-baik, mengapa doa-doa kita seringkali gagal, ya, gagal di tengah jalan. Mungkin kita adalah orang-orang yang sombong rohani. Bagi orang yang sombong, kesemuanya itu tidak dia perlukan, karena hal-hal yang seperti itu merupakan ancaman bagi orang yang sombong rohani. Ada kita melihat orang lain itu baik, ya, murah hati, kita marah karena kita takut tersaingi dengan kebaikan orang lain. Kita cemburu ketika orang lain mulai rajin pelayanan, kita fitnah, kita meleter. Saudaraku yang dikasih Tuhan, karena itu sebuah ancaman bagi orang-orang yang sombong rohani. Orang-orang yang rendah hati adalah orang-orang yang sedang mengarah menuju kesempurnaan untuk menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Apakah kita siap untuk menjadi segambar dan serupa dengan Kristus? Apakah kita mencerminkan bahwa Kristus itu hidup dalam kehidupan kita? Apakah Kristus itu kerjaannya hanya duduk-duduk saja di tempat ibadah? Kristus itu melakukan banyak perkara. Kristus Yesus itu melakukan banyak pekerjaan. Kristus Yesus itu melakukan banyak pelayanan. Katanya kita wajib hidup sama seperti Kristus.
Yang mirip dengan Kristus dari hidup kita itu apa? Kira-kira apa, saudaraku yang dikasih Tuhan? Sehingga kita bisa berkata, aku sudah layak di hadapan Tuhan, aku sudah melakukan kehendak Tuhan. Tapi kenapa Tuhan itu mempending apa yang menjadi doa-doa kita? Nah, kesombongan rohani adalah salah satu penyebab iman kita tidak bisa bertumbuh. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari saudaraku yang dikasih Tuhan, kita belajar menjadi orang-orang yang rendah hati di dalam Tuhan. Banyak-banyaklah belajar, banyak-banyaklah merenungkan firman Tuhan, ya. Perhatikan baik-baik, apakah ketika kita pergi beribadah pada hari Minggu itu kita masih membawa Alkitab kita? Saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah kita masih menenteng-nenteng Alkitab kita ketika kita ibadah? Apakah kita masih membawa Alkitab kita yang kita punya ini sebagai panduan hidup kita ketika kita ibadah? Atau kita merasa malu, atau kita merasa berat hati membawa Alkitab untuk datang beribadah di hari Minggu? Ya, saudaraku yang dikasih, perhatikan baik-baik. Orang yang malu membawa Alkitabnya saat ibadah itu sama dengan orang yang meremehkan Tuhan. Perhatikan baik-baik. Orang yang merasa tidak butuh firman Tuhan, dia tidak perlu bawa Alkitab ke gereja. Alasannya kan saya punya HP suci, bukan kitab suci, HP suci. Sementara ketika kita buka HP suci, yang dibuka bukan Alkitab. Saudaraku yang dikasih Tuhan, seberapa saudara memandang penting Alkitab itu sebagai firman Tuhan? Seberapa saudara memandang berharga firman Tuhan itu dalam hidup saudara? Jangan sampai kesombongan rohani yang dimiliki Diotrephes itu terimpartasi dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang yang sombong, tidak butuh Alkitab, tidak butuh firman Tuhan. Ya, saudaraku, terus yang kita butuhkan apa? Ingat baik-baik, Yesus pernah berkata bahwa kita itu tidak makan hanya dari roti saja. Kita itu kuat bukan hanya dari makanan saja, itu artinya. Tapi kita itu menjadi kuat kalau kita makan firman Tuhan. Saya mengajak, mendorong saudara kembali kepada firman Tuhan. Kembali kepada Alkitab saudara yang saudara punya. Mungkin Alkitab saudara sudah mulai berdebu, ya. Mungkin Alkitab saudara mulai lengket-lengket, ya, karena tidak pernah dibaca. Mau mencari Alkitab mana saja itu sudah bingung, saudaraku yang dikasih Tuhan. Perhatikan baik-baik, itulah ciri-ciri kekristenan yang sulit untuk dibahasakan. Membuka Alkitabnya saja susah amat, berat amat, ya. Letaknya kitab raja-raja itu di mana sih? Letaknya kitab Nehemia itu di mana sih? Ya, karena jarang dibuka, lengket, saudara, lengket-lengket, ya. Apakah Alkitab saudara sudah mulai lengket-lengket? Itu pertanda bahwa Alkitab saudara itu masih baru. Masih baru, belum pernah dibuka. Ini saya punya Alkitab harian dalam renungan semua, sampai saya bikin cover ulang karena sudah rusak covernya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, Alkitab kenangan selama belajar di asrama Alkitab, ya. Di sini penuh dengan catatan dan kenangan. Di sini penuh dengan memori bagaimana Tuhan menolong kehidupan saya secara pribadi ketika kita berani mempercayai Tuhan dalam firman-Nya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini kiranya Tuhan menolong hidup saudara ketika saudara mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari mendekat kepada Tuhan. Kita akan berdoa, saudaraku yang dikasih Tuhan. Malam hari ini saya mau berdoa untuk Ibu Suci yang tetap setia mengikuti doa live sehati dalam berkat nama Yesus. Sekiranya engkau tetap setia dan mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, mencari hadirat Tuhan, maka apa yang engkau butuhkan, engkau gumulkan, ya, engkau rencanakan, Tuhan jawab. Dalam berkat nama Yesus, berkat kesehatan,
Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati ekonomimu, Tuhan memberkati keluargamu. Dalam nama Yesus, berkat yang tidak lazim itu Tuhan perintahkan mendatangi hidup. Dalam nama Yesus. Berdoa untuk Pak Victor dan keluarga. Kiranya Tuhan menyatakan kemurahan demi kemurahannya untuk keluarga Pak Victor, juga istri Pak Victor, Bu Erlina yang sedang berulang tahun malam hari ini. Dalam berkat nama Yesus, berkat kemurahan itu terjadi dalam nama Yesus. Tuhan memberkati keluarga, Tuhan memberkati anak-anak, Tuhan memberkati pekerjaan, berkat kesehatan, berkat kemurahan Tuhan dalam pekerjaan, dalam ekonomi. Kiranya Tuhan perintahkan mendatangi kehidupan saudara. Dalam nama Yesus berdoa juga untuk Ama. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Dalam nama Yesus. Berdoa untuk Pak Stephen yang ada di Mipiran beserta dengan keluarga, istri dan anak-anak. Bu Titi, Diki, Nathan dan Olin. Kiranya Tuhan menyatakan kemurahan demi kemurahannya. Kasih setianya Tuhan tetap menyertai keluarga Pak Stephen di Mipiran. Tuhan menjagai, Tuhan memberikan kekuatan, dan Tuhan memproteksi dari segala sakit penyakit dalam nama Yesus. Jika sedang terjadi kelemahan tubuh, kiranya Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan memberkati keluarga, rumah tangga. Tuhan memberkati pekerjaan dan warung dan usahanya dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan melimpahkan kasih karunia-Nya dalam nama Yesus. Berdoa untuk saudara yang ada di Pulau Bali. Kiranya Tuhan menolong usahamu, kiranya Tuhan memberkati pekerjaanmu, dan kiranya Tuhan memulihkan hati dan pikiranmu. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati saudara. Dalam berkat nama Yesus, malam hari ini, kiranya Tuhan menjawab apa yang menjadi pergumulan saudara. Siapapun saudara yang sedang mengikuti doa live pada malam hari ini, saya berdoa dari tempat ini, kiranya Tuhan merahmati saudara dengan berkat-berkat yang baru. Dalam berkat nama Yesus, kiranya Tuhan memberkati hidup saudara, kiranya Tuhan menolong hidup saudara, kiranya Tuhan membuat apa yang saudara kerjakan jerih lelah saudara diperhitungkan di hadapan Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, berkat kesehatan, berkat sukacita, berkat damai sejahtera, dan keuntungan demi keuntungan menjadi bagian kehidupan saudara dan pekerjaan saudara. Dalam nama Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Amin. Shalom saudaraku. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.